Saya melihat kasus tuduhan pemalsuan ijazah atau ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh beberapa orang yang bukan orang sembarangan menurut saya, yaitu termasuk ke kelompok masyarakat yang elit sih menurut saya, artinya well educated, kemudian punya kedudukan, ada yang mantan menteri, ada yang doktor, ada yang pengacara, ada yang profesor juga, yang pernah yang punya pengikut banyak di podcast. Itu bukan orang sembarangan. Uh, tapi ini aneh, menurut saya ada aneh. Aneh yang pertama adalah bahwa yang menuduh ijazah palsu atau dokumen palsu itu bukan pihak-pihak yang terkait langsung terhadap dokumen itu. Pihak yang terkait langsung kan pihak yang pernah menerima ijazahnya Jokowi, mungkin sebagai syarat pencalonan, saat ikut menjadi pegawai, menjadi staf, atau ya kita tahu pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur, pernah menjadi presiden, tentu pihak-pihak terkait ya, PKU, KPU maksud saya, KPU. Mereka lah yang paling seharusnya berkepentingan untuk menuntut ya ijazah itu palsu atau tidak. Yang kedua, tentu pihak yang mengeluarkan ijazah itu, karena ada banyak sekali rumor ini ijazah palsu. Harusnya pihak yang paling berkepentingan adalah pihak yang mengeluarkan, yaitu UGM. Ya, dan UGM itu sudah mengeluarkan statement resmi, baik Fakultas Kehutanan saat Jokowi masih menjadi presiden, atau UGM baru-baru kemarin secara resmi mengatakan ijazah itu palsu. Asli ya, asli maaf. Ijazah itu asli. Ya, artinya yang mempunyai data-data primer, baik UGM, kemudian teman-temannya ya, teman-temannya Jokowi yang sekelas itu, kemudian dosennya beberapa, teman-temannya terutama juga semuanya sudah mengakui bahwa itu ijazah asli dan Jokowi lulus kuliah di UGM. Nah itu aneh menurut saya, bahwa ada pihak eksternal yang tidak pernah mempunyai data primer itu kemudian menuduh ijazah seseorang itu palsu. Itu keanehan yang dari kasus ini ya. Nah, keanehan yang lain adalah ya mereka ini adalah educated people, yang saya yakin mereka tahu cara meneliti, belajar cara menjawab, menemukan jawaban dari ya proses penelitian. Ada metodenya, yaitu antara lain mereka harus mendapatkan mengakses data yang primer. Tapi saya tahu mereka tidak mempunyai data primer itu, tapi mereka yakin dengan data-data sekunder, omongan sana sini, yang ini ya mempertanyakan kok bisa ya. Ini aneh menurut saya. Saya kira sebagai akademisi atau para peneliti itu ya tahu kan cara membuktikan, menjawab pertanyaan seperti itu. Artinya kalau ada pertanyaan tentu harus dijawab, tapi mempunyai metode ya. Harus mempunyai metodologi ya untuk menjawab sebuah pencarian jawaban pertanyaan. Ya, pertanyaannya apakah Jokowi itu memalsukan ijazah, atau apakah ijazah Jokowi itu palsu, ini kan? Atau mungkin pertanyaannya apakah Jokowi itu kuliah lulus di UGM, juga pertanyaan. Tentu jawaban itu sebenarnya mudah sekali ya, asal kita mempunyai data yang benar, ya, data primer, data utama. Ya, dalam riset itu harus ada data utama. Dan data utama itu apa? Data utamanya ya ijazah asli itu, ijazah yang dipegang oleh Jokowi. Kemudian data-data saat Jokowi kuliah, data registrasi, data ujian, data absensi, data catatan evaluasi akademik, kemudian data KKN, data skripsi, data yudisium, data wisuda yang resmi yang dikeluarkan oleh UGM. Itu adalah data-data primer yang memberikan keyakinan ke seorang peneliti atau seorang akademisi untuk bisa menjawab bahwa itu benar adalah ijazah Jokowi atau bukan ya. Kalau data-data catatan-catatan tulisan ini hilang, mungkin kan ya UGM walaupun universitas besar tahun 85 ya berdoa lah ya, banyak saya kira catatan masih banyak mesin ketik, kertas-kertas, tulisan tangan yang
sistem arsipnya mungkin belum secanggih sekarang, bisa jadi hilang, bisa jadi terobek, bisa jadi kropos, bisa jadi tintanya terhapus, kena air, hujan, bocor, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau data itu hilang atau tidak valid atau rusak, ya masih ada data yang lain yang disebut data primer, yaitu teman-temannya Jokowi, yang satu kelas, ya, ke gurunya atau dosennya, pembimbingnya, dekannya, ketua jurusan yang mungkin masih hidup kalau ada. Itu adalah data primer yang bisa saling menguatkan, memberi jawaban, kesimpulan bahwa ijazah itu asli atau tidak, ya. Nah, masalahnya kebanyakan orang yang mempertanyakan, dari kebanyakan masyarakat, kita sebut awam. Awam itu ya seperti saya, seperti Anda yang memang tidak punya data asli itu, ya, mempertanyakan itu. Bagaimana menjawab pertanyaan itu? Nah, saya kira kalau selama kita belum bisa mempunyai data primer itu, kita tidak bisa menjawab apa-apa. Dan kalau ada polemik tentang data primer itu, misalnya ada kelompok lain yang menemukan data lain, menemukan dalil lain bahwa itu adalah dokumen palsu, maka harus ada adu argumen, adu data, mana bukti, mana data primer yang paling valid. Dan siapa yang paling menentukan? Bukan orang lain, bukan pihak eksternal dari selain Jokowi, selain UGM, selain yang menentukan adalah pengadilan, hakim. Ya. Hakimlah yang akan menentukan betul atau tidak bahwa ini palsu. Nah, terserah bagaimana sikap kita. Sikap kita sebagai orang awam yang tidak mempunyai akses, yang tidak mempunyai data itu, ya kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa, kecuali wait and see sampai mereka yang mempunyai otoritas untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau asli. Nah, kita mengikuti mereka yang mempunyai otoritas itu. Ya, bagaimana? Apakah semua orang Indonesia 200 orang ini akan saling mencari data? Bagaimana itu? Siapa yang akan menanam padi? Siapa yang akan jadi polisi? Siapa yang akan berdagang di pasar? Kita masing-masing punya kesibukan. Kenapa harus semuanya mencari data? Kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengurusi, memecahkan konflik ini, ya. Ya, kecuali Anda sebagai pembenci seseorang yang mungkin sangat berlawanan, ya, walaupun mungkin hati nurani Anda mempunyai keraguan juga bahwa setiap orang yang tidak punya data primer dan menuduh seseorang lain itu kan hanya ragu, tetapi terpaksa ikut dalam narasi yang memojokkan Jokowi dan ijazahnya sebagai sesuatu yang harus diserang dan harus dipojokkan. Sebagai orang awam seperti saya dan kebanyakan kita, saya pikir yang tidak punya data langsung, data primer itu, ya kita nggak punya kewajiban apa-apa untuk menentukan dan tidak bisa menyimpulkan dan tidak harus menyimpulkan urusan ini. Tahu, masih banyak sekali urusan hidup kita. Kenapa harus merasa perlu untuk menjawab hal yang kita tidak bisa menjawab, ya? Jadi ya tidak perlu untuk menjawab apa-apa, tidak perlu bersikap apa-apa. Kita tetap berpegang pada realitas yang sudah terjadi, bahwa tidak ada dalil yang membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya mana dalilnya, kan? Ya. Secara formal sudah KPU, sudah negara mengakui, mau apa? Ya. Jadi rakyat, masyarakat masih banyak pekerjaan lain yang, ya, kalau mengurusi satu-satu ijazah seseorang, ya ada berapa juta manusia di Indonesia yang ijazahnya perlu diteliti palsu atau tidak. Baik, terima kasih.